PKPS Indonesia adalah organisasi sosial yang digagas oleh salah satu aktivis sosial dari Banten Selatan, Encep Bakhtiar. Tidak diragukan kiprahnya dalam bidang sosial. Selain aktif sebagai ketua yayasan, dirinya juga bisa dibilang sukses dalam mendirikan organisasi sosial, perkumpulan komunikasi penggiat sosial yang tengah dirintis bersama ratusan aktivis Banten dari semua kalangan. PKPS Indonesia adalah organisasi yang fokus di bidang sosial, peduli pada sesama manusia yang membutuhkan. Kali ini, organisasi PKPS bekerjasama dengan perusahaan PLTU 2 Labuan dalam menyalurkan dana CSR untuk kemanusiaan. Kegiatan kali ini adalah pengobatan gratis untuk 500 warga desa Margasana dan Margagiri, yaitu dua desa penyangga PLTU 2 Labuan. Pengobatan gratis untuk masyarakat hari ini dilaksanakan di halaman gerbang utama PLTU 2 Labuan. Selain bekerjasama dengan PKPS, juga menggandeng Puskesmas Tagara, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pandeglang, serta tim dokter dari PLTU 2 Labuan. Pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf kesehatan. Acara ini juga dihadiri oleh tim PLTU 2 Labuan, yaitu Andi Ahmad Sugandi sebagai Supervisor Senior Umum, Heri Hermawan, Manajer Administrasi, Dewa Made, General Manager, dan Irwin Sumaryo, Humas PLTU, dan para pembina PKPS, yaitu Yoyon Surjana, Sarjana Ekonomi, selaku DPRD Provinsi Banten, Misbahul Munir, Sarjana Hukum MA, Samsul Bahri, Sarjana Hukum. Heri Hermawan, selaku Manajer Administrasi PLTU 2 Labuan, mengatakan, Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan PKPS ya. Izin baru pertama mungkin ya saya bisa ketemu. Alhamdulillah. Ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di sini bahwa agenda atau acara pengobatan gratis ini sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Itu mungkin di awal 2020 di 4 desa penyangga sebetulnya yang kita rencanakan. Yang pertama mungkin di Desa Sukamaju, selanjutnya pertengahan tuh ya, atau pertengahan terakhir sih di Cigondang. Nah rencananya waktu itu kita akan lakukan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka baksos yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Power PLTU 2 Labuan bekerja sama dengan perkumpulan komunikasi penggiat sosial. Alhamdulillah di siang ini terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari PKPS sangat terkesan dengan tadi kata Pak GM yang menyisakan 20% anggaran penghasilan PLTU untuk kesehatan masyarakat. Hebat itu. Ibu-ibu, bapak-bapak ya yang di sini berobat, jangan berkecil hati. PLTU itu sudah mau memperhatikan masyarakat dengan menyisakan anggarannya untuk kesehatan masyarakat penyangga PLTU. Kami berharap kepada pihak PLTU berterima kasih juga telah mempercayai perkumpulan penggiat sosial ini dalam PKPS yang diketuai oleh Bapak Encep Bakhtiar agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan pada saat-saat pertama mungkin mendapat keuntungan PLTU ini, seluruh desa di Kecamatan Pagelaran yang notabene saat itu 33 desa, alhamdulillah setiap desa dibantu oleh PLTU. Jadi nyaris alangkah konyolnya ketika semakin hari semakin maju, PLTU ini tidak punya perhatian terhadap masyarakat. Namun hari ini fakta saya bicara berada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata PLTU Labuan ini punya perhatian khusus bagi masyarakat penyanggang, baik dampak maupun manfaat, sehingga masih terlaksana bersosial kepada warga masyarakat, baik dalam segi santunan yatim, pengobatan gratis dan lain-lain. Namun dalam kesempatan ini mohon diperhatikan Pak JM bahwa
kami PKPS ini bukan PKPS yang berada di sekitar lingkungan PLTU saja, akan tetapi insya Allah sudah siap di beberapa provinsi untuk berdeklarasi bergabung dengan PKPS yang didirikan di Kabupaten Pandeglang ini. Kemungkinan semua sudah tahu tentang COVID ini karena di setiap desa dan setiap puskesmas sudah memberikan penyuluhan tentang COVID di setiap harinya. Hari ini kalau untuk kegiatan hari ini kita adalah baksos pengobatan gratis untuk 500 warga di 2 desa, Margasana dan Margagiri, Kecamatan Paklaran, Kabupaten Pandeglang. Nah, untuk masalah baksos, apa saja yang dilakukan selain dari kesehatan ini, Pak? Selain dari pengobatan gratis, kita pula memberikan penyuluhan kepada masyarakat di 2 desa ini tentang protokol kesehatan dan COVID-19. Nah, omong-ngomong masalah bansos, bicara anggarannya, karena di saat pandemi ini ekonomi kita semua tahu dalam kondisi merosot. Ini yang pertanyaan Bang Kumis, ini anggarannya dari mana? Ini 500 warga loh. Dari Kadu Parasi. Untuk anggaran kami bekerja sama dengan pihak perusahaan, kami mengajukan satu bentuk kerjasama terkait dengan baksos gitu. Jadi di tengah pandemi ini masyarakat butuh pencerahan, butuh pengetahuan bahayanya COVID-19, dan kita sebagai organisasi sosial juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat itu artinya memberikan pemahaman yang baik dengan mengadakan penyuluhan dan pengobatan gratis. Oke. Ya. Akang, terima kasih informasinya, semoga Siti bermanfaat Aisyah, untuk warga Kadu Parasi. Pandeglang pada umumnya. Amin. Amin. Semangat. Dari perwakilan dari Indonesia Power atau PLTU yang dilakukan. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin awal-awal coba perkenalkan dulu Bapak siapa, karena publik pun pengen tahu ini siapa sosok yang ada di salah satu kegiatan sosial ini. Ya baik, perkenalkan nama saya Heri. Saya di sini selaku manajer administrasi di PLTU Labuan Banten 2. Saya di sini kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya di sini. Dan saya kira kalau saya sih aslinya dari Garut ya. Itu aja lah perkenalan saya ya, cukup ya. Nah, untuk masalah kegiatan hari ini Pak, karena memang di saat musim pandemi corona ini memang semua pihak, terutama dari perusahaan yang menggandeng beberapa penggiat sosial kayak KPPS ini, harapan Bapak dari perusahaan sendiri apa Pak? Ya, sebetulnya ini adalah program perusahaan ya yang sejak 2020 kita lakukan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah kita untuk lebih memberikan kesehatan kesejahteraan bagi masyarakat lingkungan di sekitar PLTU, khususnya di 4 desa penyangga kita. Pertanyaan mungkin di luar kesehatan Pak, karena penduduk di daerah penyangga PLTU sendiri bukan hanya kesehatan, tetapi mungkin ekonomi juga terganggu. Selain dari kesehatan untuk warga, untuk PLTU sendiri, untuk masalah ekonomi, apakah ada atau nggak ada Pak? Ya, sebetulnya gini, program di awal pandemi kita emang menyisikan sebesar 20% anggaran CSR kita untuk bagi masyarakat yang terdampak pandemi, itu di awal pandemi. Tetapi saat ini yang tahap kedua ini kita tetap menyisikan 20% untuk pandemi terdampak pandemi. Tetapi kita mencoba di tahun ini kita melihat ada beberapa potensi kegiatan UMKM yang di sekitar PLTU Labuan yang sebenarnya udah ada. Nah, coba kita akan bangkitkan lagi, kita bangunkan kembali, dan kita akan coba supaya ini menjadi suatu kegiatan yang positif. Yang tadinya mungkin banyak yang emping, terus di sini ternyata ada bubur sarang burung walet dan sebagainya yang kita coba kelola. Nah, ini yang di awal tahun ini kita coba garap, dan mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya mungkin dari bapak-bapak semua, termasuk PKPS ya sebagai penggiat sosial untuk mendukung dan mensupport apa yang kita lakukan seperti ini, karena tujuan kita adalah tentunya untuk memajukan atau mendirikan kemandirian ekonomi masyarakat. Itu yang mungkin yang kita harapkan dari kegiatan CSR kita ini. Jadi lebih kita mungkin charity-nya mungkin agak kita tinggalkan, perkecil, tapi pemberdayaan masyarakatnya yang kita tingkatkan. Oke, terima kasih Pak Ade. Semoga terus kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan di beberapa tempat yang lainnya. Amin. Ibu siapa? Waalaikumsalam. Ya. Dari mana Bu? Dari Kadu Parasi.
Oh, jadi Ibu hadir ke sini untuk dalam undangan untuk pengobatan, Bu ya? Oh iya, dengan sama siapa, Bu? Ke sininya? Apa ada anak? Oh, anaknya di bawah? Anak Oh iya. Jadi dari kecamatan mana, Bu? Kecamatan Pagelaran, Pagelaran. Oke, Bu. Jadi Desa Margasana. oh iya. Oke, Bu, terima kasih ya.